Selamat sore Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu dan kaum muda yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi lingkungan Matius Berkah Dalem. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Bernardus Himawan PR, pemandu lagu dari lingkungan Santo Matius Santren. Dan agar perayaan Ekaristi berjalan dengan hikmat, seluruh umat dimohon untuk menaktifkan seluruh dan segala alat komunikasi elektronik dan diinformasikan kepada umat bahwa yang dapat menyambut komuni suci hanya yang sudah dibaptis Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan sedang tidak berhalangan. Sebelum mengawali perayaan Ekaristi sore hari ini, marilah kita berdoa doa Ratu Surga yang akan dipimpin oleh Ibu Pardian. Mari kita doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari lanjutkan, kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Marilah Kita Nyanyi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalem. Selamat malam berkah dalem. Selamat
Selamat Paskah. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Ekaristi untuk lingkungan Matius Santren. Kita merayakan hari Selasa Paskah pekan yang ketiga. Dalam permenungan nanti kita diajak untuk merenungkan tentang Yesus Sang Roti Hidup. Kita juga mensyukuri atas penyertaan Tuhan untuk perjalanan seluruh warga di lingkungan Matius Santren, dan juga kita mohon supaya Allah selalu memberikan rahmat, rezeki, kesehatan, dan juga sukacita. Maka marilah sebelum kita melanjutkan peran Ekaristi ini, kita berpantas diri dengan hening sejenak mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ucup misa pada sore hari ini kita berdoa untuk seluruh umat di lingkungan Santo Matius Santren agar selalu mendapatkan rahmat, kesejahteraan, sukacita, dan juga kesehatan. Dan kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Dan bagi semua orang yang menghadapi persoalan, semoga Allah memberikan kelegaan dan juga pemecahan masalah atas persoalan yang dihadapi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau senantiasa membimbing umat-Mu di lingkungan Santo Matius Santren dengan penyertaan Roh Kudus. Semoga hati kami Kau perkenankan mengalami karyanya yang membuka mata kami untuk mengenal kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para penatua, dan ahli Taurat, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat, hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agung sangat tertusuk hatinya.
Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik, selamat malam berkah dalem. Semuanya kenyang? Atau lapar? Belum? Belum, oke. Karena hari ini temanya itu tentang roti hidup. Dan di dalam sejarah manusia, makanan itu selalu krusial, selalu penting. Sampai-sampai pemerintah juga ada program terkait dengan makanan. Supaya tidak ada yang stunting. Semua gizinya dipenuhi. Jadi makanan itu menjadi titik awal dari sesuatu yang baik, tetapi juga menjadi titik awal dari sesuatu yang kacau. Kalau kita makannya ngawur. Maka hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajak kita untuk lebih mendalam lagi, tidak hanya makanan yang sifatnya fisik, makanan yang kita makan setiap hari, tetapi kita dipanggil untuk datang kepada roti hidup. Sang roti hidup yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, kita diperkenankan untuk menerima roti hidup itu. Dikatakan di bagian akhir Injil, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, tadi kan saya tanya lapar enggak? Lapar, ya kan? Nah, ini berarti belum datang pada Yesus ini. Karena di sini barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Lagi mau kabeh iki lapar. Berarti ade kurang sering untuk datang kepada Yesus. Tetapi di sini sebenarnya mau menunjukkan bahwa apa yang dikatakan dengan tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi adalah karena kita, ketika kita bersama-sama dengan Yesus, kita punya harapan. Harapan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Yaitu harapan akan kehidupan kekal. Harapan akan penyertaan Tuhan. Di mana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka ia mengatakan, "Aku akan memberikan penolong bagimu." Dan Roh Kudus dicurahkan atas kita. Maka dalam hidup ini kita semua sudah dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita itu semuanya sudah direncanakan dengan baik. Maka kita tidak akan mungkin lapar, tidak mungkin haus, asal kita mau terbuka dan berusaha. Orang Jawa itu mengatakan, nek obah mesti mamah. Kecuali nek obahe mung rahange, tadi mung tapi ora ngopo-ngopo ya ora entuk apa-apa. Nek obah mesti mamah itu mau menunjukkan bahwa selalu harus ada dari sisi kita itu usaha. Dari sisi kita ada kegiatan yang aktif supaya nantinya kita memperoleh rahmat. Kalau kita hanya diam saja, maka tidak akan ada yang bisa kita nikmati.
Bahkan petani pun kalau dia hanya membiarkan gabahnya itu di dalam karung, dia tidak akan bisa tumbuh dan tidak pernah panen. Maka panggilan kita semua adalah supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang aktif, pribadi-pribadi yang mau obah, yang mau bergerak, ora mung anteng, ora mung meneng, tetapi mau untuk istilah Jawa itu gumregah. Ada enggak? Gumregah apa? Gumregah ya? Nah, itu artinya kalau dari situasi tiduran, terus hanya santai-santai begitu, terus bangun. Untuk apa? Untuk mengerjakan segala sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hidup. Maka kita semua yang ada di sini juga diingatkan. Hidup kita itu sudah dipelihara. Semuanya sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk mendapatkan kesejahteraan. Maka kalau kita bergerak itu bukan karena kita masih tidak percaya kalau hidup kita akan baik, tetapi kita menanggapi cinta Tuhan dengan menunjukkan cinta kita dengan berbuat baik pula. Maka kalau saya kebetulan di Karina itu sedang ngurusi lansia, salah satu cara supaya lansia itu bisa umurnya panjang, itu adalah mau bergerak, mau olahraga, mau mobilitasnya masih ada. Kalau lansia hanya diam di kamar, hanya duduk begitu, tanpa menggerakkan tubuhnya, maka otot-otot di dalam tubuhnya akan menjadi kecil. Nah, ototnya kalau sudah kecil nanti tidak bisa menopang tubuhnya. Jadi semakin ora iso ngopo-ngopo, akhirnya hanya tidur, bed rest. Tetapi kalaupun nanti seandainya tidak tahu yang muda atau yang sepuh itu bed rest, jangan pernah cuman diam. Tangannya itu tetap diubah-ubah supaya tangannya ini ototnya enggak mengecil. Jadi leobah yo rasa ngantek ping 100. Nek ping 100 engko dadi binaraga. Jadi yo mung pokoke iji obah. Kaki juga sama, diangkat sithik ora usah ngantek kaya split ngono malah kok kepleset. Tapi artinya seluruh tubuh ini harus tetap digerak-gerakkan. Bahkan kemarin itu waktu ada berita luka di Karina, kemudian saya ditensi agak tinggi. Terus saya dikasih tahu sama, kok saya lupa namanya. Romo ini tangannya digini-ginikan aja 100 kali. Nanti tak tensi mesti turun. Nah tak coba, tak hitungi, beneran tak hitungi. Nanti ping 100, terus ditensi meneh. Oh ya mudun, terus yang mana? Romo ini sebenarnya itu bukan karena darah tinggi, artinya memang punya darah tinggi, tapi mungkin ada sesuatu yang tidak tenang atau apa. Jadi begini itu juga bermanfaat, bisa menurunkan tekanan darah. Coba nanti jenengan pas nganggur, yo ngini gue. Ini karo ngecek asam urat pora, ya kan? Nah asam urat mesti rasa ngini ki. Nah iki yo iso disambi. Jadi ngini ki karo salamaria. Nah iso ping 100 kan salamariane ya kan. Jadi seluruh tubuh ini selalu diciptakan itu memang untuk aktif. Bahkan ketika kita diam di dalam tubuh ini kan ada darah yang mengalir ini, digenjot sama jantung. Jadi tubuh sendiri sudah mengajari kita untuk selalu bergerak. Supaya kita nanti bisa menghasilkan sesuatu itu harus bergerak. Maka di dalam otot ini juga ada pembakaran yang menghasilkan energi. Maka nanti kalau di rumah jangan mung klumbrak-klumbruk kayak kumbahan, ya. Di sini mung klumbrak-klumbruk kayak kumbahan, apa jenenge posisi santai rebahan, mung rebahan saka esuk ngerti-ngerti wis esuk meneh. Itu nanti tubuhnya mesti terus keset, mbok menawa tubuhnya lengket karo kasur. Maka yang begitu-begitu dikurangi, sing penting obah. Nek ijik iso nandur-nandur ya nandur-nandur, nek ijik iso tuku ya blonjo. Nek ijik iso apa meneh masak ya masak. Nek iso ngicipi ya ngicipi. Tetapi selain tadi bergerak, kalau sepuh-sepuh dan juga yang mau sepuh nanti, itu ada juga yang harus diperhatikan, jenis makanannya, gizi. Jadi roti hidup itu juga harus dilihat semuanya, roti hidup. Satu kesatuan, yaitu makanan yang membawa pada kehidupan. Bukan hanya apa wae sing penting wetenge wareg. Apa wae sing penting ilate seneng.
Itu saya dulu begitu, makanya saat ini gede nih. Resikonya sekarang adalah mulai kudu ngerem. Kalau dulu itu, mbok menawa di dalam kehidupan itu, masing-masing orang itu sudah dijatah. Seumur hidupmu kamu itu makan gula cuma 10 kilo misalnya lo ya. Nah tempat saya itu sudah tak minum duluan. Padahal umurku turah berarti kira untuk ngombe gula saat lanjutnya. Karena jatahnya diambil waktu muda. Dan rupa-rupanya kalau saya perhatikan itu, begitu nanti sepuh kok mulai banyak sirian, itu mesti dindak kene ngarep. Jadi sudah diambil di muka. Maka berikutnya ya wis jatahmu wis mbok entekke kok. Maka berikutnya mung isine poso, paitan, rebusan. Jadi nek dhisik ki lemaam ki mung sithik-sithik, gorengan ya mungkin seminggu pisan. Mungkin nganti umur 90 jek iso mangan seminggu pisan yuan gorengan. Tapi karena gorengan ki wis awal-awal isine mung lengo, diomba-ombe lengone, nganti kaya ngombe lengo, bar ki wis kolesterol. Apa meneh macem-macem yang membuat akhirnya kita berpenyakit. Maka yang pertama selain gerak itu juga adalah makanan yang sehat. Saya kemudian menemukan bahwa menjaga tubuh itu juga bagian dari cinta kita pada Allah. Kalau kita itu sudah diberi tubuh dengan sebagaimana adanya ini lengkap semuanya, maka saya juga harus menggunakan tubuh ini untuk bersaksi. Yaitu bersaksi pada semua orang bahwa Allah memelihara saya. Carane piye ya, aku kudu memelihara hidupku. Bagaimana caranya supaya nek orang melihat diri saya, itu kemudian teringat, oh Gusti iki kok apian men ya, kewake sok gede. Tapi kudu olahraga sekarang. Jadi semua yang saya lakukan, saya itu tabisan sudah usia 42 atau 41, saya kok lupa ya. Sekarang 48 kurangi 6, 42. Jadi kan sudah sepuh ya kan. Itu kalau saya sampai 25 tahun, itu saya sudah 67. Nek aku ngengen-ngengen ngantek pesta emas tabisan, umurku 90. Lah yo nek ngantek umurku 90 ki aku kudu berjuang keras supaya sampai ke 90. Terus karena waktu saya untuk menjadi imam itu tidak lama, maka saya berusaha untuk selama mungkin. Maka piye carane menjaga kesehatan. Waktu saya di Promasan, tubuh saya itu sampai beratnya 115. Jadi ginuk-ginuk kayak misalnya. Maka dari situ kemudian saya sadar iki nek tak terus ke, saya juga ndak bisa gerak dengan lincah, ngadeg misal ngene iki mungkin terus wis sikile kesel, sithik-sithik lungguh, kemudian pegel, flu dan sebagainya. Maka akhirnya ya sudah, saya itu dulu ndak mau namanya olahraga. Olahraga ini kurang gawean, nek loro itu ngombe obat gitu. Tapi akhirnya mau tidak mau kalau mau sehat itu ya olahraga. Karena saya juga mendampingi para lansia itu juga aku sadar, nek aku ngomong karo lansia iki aku ngomong karo awakku dhewe. Ayo olahraga tetap bergerak, ngono aku karo ngoco. Kowe obah apa ora? Terus kalau saya ngomong ayo mari makan sehat, yuk makan sehat. Dulu waktu saya di seminari Kendungan, kalau lewat selokan itu isinya kan jajanan. Nasi goreng 212, terus opo winginane ono nasi goreng Nusantara wis tutup. Itu kan di situ itu banyak. Tetapi sekarang waktu saya didekatkan itu, saya sudah tidak bisa makan itu semua. Karena mulai harus menjaga. Ya kalau saya cari begitu, tapi situasinya sudah berubah. Karena kalau dulu itu begitu lewat selokan Mataram ki seneng, wah yuk jajan. Karena kalau di seminari itu kan sangune yo terbatas ya kan. Sing iso dijajan ki yo mung sebulan pisan, gak iso nglumpuknya terus jajan begitu. Tapi sekarang ketika tempatnya deket, aduh harap pengen opo, tapi kok yo riko nanti ketemu sama jenengan-jenengan pas aku jajan lah aku isin gitu. Lho Romo kok jajan ki, waduh konangan ki. Konangan itu jane ora apa-apa ning terus engko nek jenengan ngerti apa sing tak senengi. Lah engko ning ndi aku disuguhi kuwi mengko. Wah yo sesuai aku bosen mengko iso-iso. Tetapi sekali lagi
Roti hidup itu harus dipahami bahwa roti yang kita makan itu juga harus menghidupkan. Seperti Yesus sendiri memberikan kita roti hidup. Roti hidup yang diberikan Tuhan itu bahkan tubuhnya sendiri. Tubuh dan darahnya untuk membuat kemanusiaan kita menjadi ilahi. Membuat kemanusiaan kita ditebus dari dosa-dosa. Maka kita ini seringkali dikatakan kamu adalah bait Allah. Maka nek bait Allah itu lah kudune yo sehat gitu ya. Suci wis mesti kudu sehat. Nek bait Allah engko nek ora sehat nek misale aku rada menceng-menceng wah bait Allah kok kleot kae. Ameh rubuh. Maka sekali lagi pengalaman saya di Pringbulung, baru di Pringbulung aku ngurusi kesehatan. Maksudnya saya memperhatikan kesehatan, aku olahraga. Kalau ada yang mau setiap hari Sabtu jam 6:30 ketemu di Wisdom Park. Nanti kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Kalau jalan-jalan tak pesenin nek olahraga, ojo nggawa dompet ya. Itu. Dulu saya pernah olahraga bawa dompet. Saya muternya di embung sana itu mana itu? UII belakang Tambak Boyo. Wes aku mubeng ngono kan terus ada kalorinya berapa itu kan ada. Terus habis itu karena saya baduit waktu itu, wah ono soto ya kan. Terus saya berhenti makan soto. Baru gue tak foto sotone, terus tak cek berapa kalori. Impas. Lah aku rugi no. Ngubeng Tambak Boyo ping 3, baru gue tak pakani soto ora ono gunane. Aduh. Nah, sejak itu saya semakin yakin ojo nggawa duit nek kowe olahraga. Itu yang penting. Supaya sungguh-sungguh bisa. Dan yang ketiga selain tadi makan sehat dan juga bergerak, yang ketiga itu harus mau bersosialisasi. Maka di dalam gereja itu selalu disebutkan sebagai komunitas orang-orang beriman. Yang namanya komunitas itu ora dhewean. Komunitas itu harus bersama. Nah, piye carane biar bisa hidup bersama, maka ora entuk do kerengan. Nek bersama iki kudu damai. Coba rasakno nek jenengan bareng-bareng ngene iki, ning jebule sebelah iki musuhe. Wah, mesti jenengan lenggah iki karo kemeringet. Ah ora nyaman iki. Iki kapan ki romo ki rampungi kapan? Itu kalau kita ndak nyaman. Tetapi kalau kita nyaman, ning sebelah iki sapa wae iki ya tetep tentrem. Maka sebagai sebuah lingkungan, sebagai komunitas Matius Santren, itu kudu raket. Piye carane terserah. Nek jenengan duit-duit ya dijak apa rekreasi, ziarah ning taman doa di bawah kaki Yesus. Lawung nyabrang kali tok siji. Ngirit. Atau nek ora dijak ngangkring, niki nek ana angkringane akeh. Jadi ngangkring bareng. Hal-hal yang sifatnya sederhana itu bisa menyatukan. Atau kalau enggak kan ada jadwal apa kayak jenenge kerja bakti di gereja. Lah nek kerja bakti iki karo piknik. Nggawa tiker, nggawa maeman, terus bar kerja bakti gelar ning lapangan Bela Rasa kae. Terus maem bareng. Ingat, makanannya harus sehat. Ojo gawe gule. Ojo gawe santen-santen has. Meskipun itu enak. Nek sesekali entuk. Sesekali ya B2 apalagi sancam itu ya. Itu tidak baik untuk kantong dan untuk kesehatan. Tetapi yang jelas sosialisasi itu menjadi penting karena hanya dengan sosialisasi kita sadar kalau kita itu manusia. Nah, dhewe ning omah dhewean iki mesti kehilangan kemanusiaan, kehilangan kemanusiaan kita. Kita mesti pengen ngomong. Lah nek ning omah dhewean arep ngomong karo sapa? Apa karo ngaca karo ngomong? Piye kabarmu? Kok malah saya seret iki otaknya. Kemudian selain berbicara, orang itu selalu butuh apresiasi dari orang lain. Maka kalau zaman sekarang itu ada yang mengatakan bahwa semuanya itu perlu eksistensi. Nah, kita itu secara tidak langsung itu juga perlu wong kilingan aku. Coba jenengan nek misale ora teko pertemuan lingkungan seminggu apa sesasi, bar kuwi ra ono sing nakokke. Mesti lak loro-loro. Waduh,
aku ora teko sesasi kok ora ono sing krasa nek aku ora teko. Apa kabeh kuwi wis lali. Demikian juga kalau misalnya kita sudah pertemuan sing biasane ning sebelahku ki mesti sapa ngono, terus kok ora ono. Mesti yo goleki. Takok sebelah apa bukae gerah, apa bukae tindak. Nah, itu salah satu bentuk bahwa satu sama lain manusia itu saling terkoneksi. Nah, kalau ning gereja itu mesti biasanya orang ke gereja, terutama gereja Katolik itu lungguhe yo ning kono wae. Begitu wis entuk ning kono kuwi wis ning kono terus. Mengko nek mangkat ning gereja kursine dinggoni wong liya, lara banget. Wah, kok wis dinggoni. Entah itu kursi yang dicari yang dekat kipas angin atau yang dicari malah yang jauh dari kipas angin. Tetapi mesti begitu. Nah, supaya pola itu tetap terjaga dan tetap sehat, maka kalau jenengan cari kursi di gereja harus ada plan A, B, C, D. Jadi nek kursi ini hilang, aku jek duwe kursi favorit yang lain. Boleh ingin aja mung siji. Jadi selalu harus ada cadangan, termasuk makan. Makan yang paling disukai apa harus dicari alternatifnya. Nek senenge santen ki ono macem-macem. Sing nganggo santen ki apa wae? Gule, opor, lodeh nganggo santen ora? Lodeh, rendang, jangan tahu, kabeh kuwi nganggo brongkos nganggo santen, kudu digolek alternatif. Wah, nek santen kok aku wis ra entuk berarti mangan sop, ya. Sop jangan bening. Engko jangan bening mare asam urat. Golek liyane. Semuanya supaya dalam hidup itu kita tetap bahagia. Karena senengnya ramung siji. Nek ora ono kae aku ya kae yo seneng. Nek ora ono kae yo iso. Jadi semuanya harus diberi alternatif. Supaya hidup kita itu ora kaku. Nek ora kuwi ora. Engko wis mulai keras kepala nek itu. Aku pokoknya nek ora ginastel, aku ora iso ngombe. Lah engko nek pas gerah, apa yo arep ra ngombe? Nek ra ngombe engko iso tewas lebih cepat nanti toh. Maka nek ginastel ora yo berarti ajar minum air putih. Apa namanya? Waktu saya kemarin pulang, kebetulan kan ada keluarga begitu, di dalam terah yang saya dari ibu, itu semuanya ndak doyan air putih. Senengnya ya gue mau ginastel itu. Jadi kalau minum anget itu terus istilahnya kemepiar. Nah itu senengnya begitu, tapi ketika sudah mulai ada banyak tuntutan untuk kesehatan, harus mau latihan minum air putih. Dan minum air putih ternyata ya kudu latihan. Padahal ya mau garek ngombe glegek-glegek ngono. Kaya tukule minerale apa aqua apa iki air putih. Tetapi harus latihan dan di situ saya menemukan semua proses hidup kita itu perlu latihan dan disiplin. Termasuk dalam hal doa. Doa kalau kita itu ndak latihan, sembayang ki rasanya angel, sering lali. Termasuk ini tadi ada teksnya Ratu Surga mana? Nah, tak ajari limoto. Nah, ini karena tidak sering kita gunakan, maka seringkali ada iki golek enake. Jawa mung haleluya, haleluya, haleluya. Kuwi golek enake. Karena apa? Ini sebenarnya itu bait bergantian. Jadi yang membaca, yang memimpin itu mengatakan Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Iki pemimpinnya. Kemudian umatnya yang menjawab, sebab ia yang sudi kok kandung, haleluya. Jadi orang mung bagian haleluya, haleluya. Kuwi sing marahi ora tahu apal, nek Ratu Surga rapal. Lah ngopo? Lah wong apale mung haleluya, haleluya. Ini kan juga sama, jadi tiga apa namanya dialog. Seperti waktu doa yang satunya Ratu Surga apa? Angelus, malaikat Tuhan ya sama. Yang bawah juga sama. Jadi nanti kalau doa lagi, ingat pemimpinnya baca baris pertama, umatnya baris kedua. Baris ketiga pemimpin, berikutnya umatnya, begitu ya. Supaya nanti orang ngisin-ngisini umat pering wulung, nek nyanyi nek doa Ratu Surga mau bagiannya haleluya, haleluya, haleluya. Ini salah satu bentuk bahwa kita itu semuanya harus membiasakan diri. Saya untuk bisa olahraga itu perjuangan. Saya baru mulai Januari kemarin.
Sekarang sudah 4 bulan berarti sampai April. Itu wae nek ora tak tekati yo mending aku rebahan. Bar misa jam 6. Waduh iki kudu ning UGM iki 6:30 iki untuk jalan. Terus jalannya juga enggak perlu lama-lama. Kalau saya jalan hanya 30 menit. Jadi pakai ritmenya 3 menit saya jalan biasa, 6 menit saya jalan cepat. 3 menit biasa, 6 menit cepat, begitu. Sekitar nanti 33 menit, sudah selesai. Sudah cukup begitu. Ora kudu ngantek suwi, ngono kae nek suwi kok bosen. Tetapi juga itu harus ada cepat dan lambatnya. Tetapi sekali lagi kalau jenengan mau mulai olahraga, harus konsultasi dokter. Karena masing-masing punya jantung yang berbeda. Saya juga diingatkan, Romo nanti kalau olahraga, begitu jantungnya loro mandek Romo, merasa dipeksa. Seperti misalnya kalau kita naik gunung, itu kan lagi mau kurang sidik. Kemarin saya sama Romo Maradio ke Kali Talang. Ngertos boten Kali Talang? Itu, di Talang, Kali Talang, Klaten. Gunung Merapi dari sisi Klaten. Itu sebenarnya hanya ada posnya 4. Nah kemarin saya karena bareng-bareng itu cuman sampai pos 2. Tapi ya wis lah, rasa dipeksa untuk masuk sampai ke atas. Nah kalau mau olahraga, lihat diri. Waktu saya pertama kali Januari olahraga, saya lari-lari. Lari-lari gak untuk 5 langkah ki kok wis sikilku dengkule loro ya. Ternyata saya ingat lagi wong bobotku iki sak kintal. Iki nek tak nggo lari-lari ya dengkulku lak wong sak kintal bruk ngono ya. Sesuai ya pegel, maka terus akhirnya ini memang cocoknya jalan. Dan ternyata orang gemuk itu enggak boleh lari-lari. Yang boleh itu hanya jalan. Karena kalau gemuk lari-lari kasihan lututnya. Jadi roti hidup itu sekali lagi harus mengingatkan kita bahwa roti yang kita terima itu sungguh-sungguh berharga. Seperti bacaan minggu lalu kita semua itu sudah ditebus oleh tubuh dan darah Kristus. Orang main-main. Yang menebus kita itu tubuh dan darah Kristus. Putra yang sulung yang mengalami kebangkitan. Maka kalau sudah begitu mari kita bersyukur dengan menjaga tubuh, menjaga persaudaraan. Di sini tidak ada yang bermusuhan kan? Ana sing jutaan ra? Nanti sebagai bukti nek ora ana sing jutaan, pas salam damai salaman ya. Ora mung mantuk-mantuk wae. Mantuk-mantuki kaya kae apa sing ngene-ngene kae mung ngene-ngene tok wae. Jadi salaman ya, namanya salam damai ya salaman sing tenanan. Karena kalau kita salaman itu ada energi kebaikan yang tersalurkan. Dan ini tadi itu saya batin iki apa mergo hari Kartini sing kur kok wedok kabeh. Barang kan cewek cuman bapak siji karo fratere. Nah, saya itu batin nek bapak-bapak iki biasanya mesti sok karaokean iki mesti bapak-bapak nek sing karaokean iki. Sesuk meneh nek paskur ngene iki ya mbok ya dikeki bapake pira ngono ki. Iki sing goceki dokumentasi wae ono akeh lho. Ben ora melu kur soalé. Tetapi supaya bisa kur begitu ikut memeriahkan. Kalau pas di gereja saya itu sebenarnya masih menantang umat Pringwulung. Setiap kali di gereja untuk nyanyian itu saya belum pernah merinding. Karena nek nyanyi, sing nyanyi mung tugas kur. Liyane ku mung meneng. Hai, iki jane sing ning gereja ki sapa? Wong jare ning gereja karo nyanyi ora bayar lho. Coba nek jenengan ning gone karaokean kudu bayar. Wis jenengan nyanyi dhewe kudu bayar. Ning gereja ki nyanyi memuliakan Tuhan untuk rezeki, untuk rahmat. Kuwi wae jek blangkemen. Maka iki sesuk nek nyanyi kaya ngene iki. Dan duduknya ora usah grombol, pecah-pecah ngono dadi ning pojok kono ana sing diganduli, ning pojok kono ana sing iso nyanyi. Karena nyanyi itu mungkin tidak bunyi karena ora ana sing diganduli. Kabeh ragu-ragu, akhirnya meneng kabeh. Maka nek nyanyi iki sing mantep paling ora bapak kami lah, bapak kami wis kawit sedak cilik iki lak wis nyanyi bapak kami. Mosok nyanyi bapak kami wae ora mantep. Nek ono nyanyian ya wis ayo melu nyanyi. Supaya apa? Supaya hati ini sungguh-sungguh diperbarui. Misa sudah diingatkan dapat roti hidup. Engko nek bariki tetap dengan ora urip.
Kuwi tanda tanya. Kuwi mau gumbregah kuwi mau. Kudu ayo murup. Ayo obah. Ora mung anteng alah wis keben. Penguruse wae, jatahe penguruse. Wis ben dewan paroki wae. Lah sing duwe gereja jenengan kabeh. Ayo obah. Apapun yang bisa kita ambil peran, kita ambil peran. Nek wayahe kon nyanyi-nyanyi sing banter. Nek suarane banter, blero ora apa-apa, romone sering. Iya kok. Lah wong romone wae nekat, mosok umate ora wani nekat. Nek romone blero kan mesti jenengan bukan romone blero, saiki buktikan nek jenengan ora blero. Ya toh? Nek jenengan wae ora wani nyanyi, ora ana bedane karo romone. Maka mari ayo saiki apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Paskah sudah diberikan pada kita. Maka api Paskah jangan sampai padam. Persaudaraan semakin erat, kerjasama semakin baik, dan kita berani mengambil peran masing-masing. Ini di sini ada yang tim dana sosial, ada enggak? KSE ada enggak timnya? Lingkungan? Ada? Oh, jarang ada pertemuan. Oke, ya nanti diadakan pertemuan. Nah orang nemoni dhewe. Iki kok ora ono pertemuan ki piye karepe ngono. Niat kok ora do dadi pengurus PSE, ora tau ketemu lah arep ngopo saiki. Karena apa? Semuanya persoalan-persoalan atau apapun dalam hidup kita itu hanya bisa dibicarakan ketika kita ketemu. Nah orang ketemu ya ora ngerti, ora tahu cerita, ora tahu ono apa berita, maka harus sering ketemu. Selain PSE apa meneh kene iki? Sering do berkunjung ke rumah tetangga ndak? Tadi barusan. Sing dikunjungi rumah yang sama terus apa gantian omahe dikunjungi kabeh? Yang sakit. Jadi nek jenengan pengen dikunjungi loro ya. Nek ora loro jenengan ora dikunjungi. Padahal nek mengunjungi kuwi luwih enak nek sing dikunjungi cek sehat. Ya. Jadi nek ngunjungi ki ora usah ngenteni loro. Nek loro kuwi engko sing loro wis ora ngerti, wis mulai pikun-pikun jenengan kunjungan mbok jenengan wong sak iki sak lingkungan teko, dhek ora ngerti kae sapa. Ora bahagia wong dhek ora ngerti. Maka nek kunjungan aja ngenteni loro. Saiki ya, nek kunjungan, wis kunjungan yo sapa ning gone sapa. Ora perlu nggawa apa-apa ning nek nggawa ya luwih apik. Paling ora menyapa. Ini dalam satu lingkungan dibagi lagi kelompok kecil begitu atau semuanya masih dekat dalam satu lingkungan? Oh, nek bareng-bareng ya, nek kunjungan ojo sak lingkungan, omahe ra cukup mengko. Ya, ibu-ibu. Nah, bapaknya ngopo? Aduh, bapak-bapak iki bapak-bapak cari kegiatan untuk bapak-bapak. Ojo mung lingkungan dipasrahke ibu-ibu, kur ibu-ibu, kunjungan ibu-ibu. Lah bapak-bapak ngopo? Oh. Kerja bakti. Bu, saya nek kerja bakti rasa mangkat. Semangat bapak-bapak. Oh. Kayak nih ibu-ibu mulai protes iki. Dibelo terus entuk angin. Nah, parkir yo ngono. Ya, itu masa lalu. Maka kita bisa membuat masa depan lagi. Piye dirembuk, piye carane ben tambah apik. Biar lingkungan itu orang mung sekedar kumpul-kumpul, tapi ada sesuatu yang membuat kita hidup, yang membuat kita terikat, yang membuat kita rindu untuk bertemu. Itu apa namanya? Buah dari Ekaristi itu selalu persatuan. Buah dari Ekaristi itu selalu persaudaraan. Maka semoga hari ini yang kita nanti semua akan menerima roti hidup yang sejati, sungguh-sungguh boleh menjadi semakin hidup dalam hidup kita dan boleh menghidupkan orang-orang lain yang mungkin sedang putus asa, yang mungkin sedang dalam persoalan. Semoga kehadiran kita semua boleh menjadi pembawa harapan. Maka marilah sekarang kita hening sejenak, kita mohon kepada Allah agar hidup kita sungguh-sungguh diperbarui untuk menjadi pribadi yang penuh syukur,
yang selalu menjadikan Allah sebagai andalan dan pegangan dalam hidup dan mau mendatangkan kesaksian bahwa Allah selalu menyertai kita kepada semua orang yang kita jumpai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Siapapun yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi, dan yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Dengan penuh kepercayaan, marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Bagi gereja dan para pemimpinnya, ya Bapa, berkatilah Paus Leo ke-14, para uskup, dan para imam kami. Semoga mereka senantiasa setia mewartakan Kristus sebagai roti hidup yang memberi kesegaran dan kekuatan bagi umat-Mu di tengah tantangan zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keutuhan dan kerukunan di lingkungan Santo Matius Santren, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati setiap warga di lingkungan Santo Matius Santren. Semoga seperti roti yang satu, kami pun dipersatukan dalam semangat persaudaraan, saling menolong, dan menjauhkan diri dari perpecahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari makna hidup, ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasa hampa, putus asa, atau kehilangan arah, hantarlah mereka kepada Yesus, Sang Roti Hidup. Semoga mereka menemukan kedamaian sejati dan kekuatan baru melalui iman kepada Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelimpahan rezeki dan kebutuhan jasmani kami, ya Bapa, Engkau tahu kebutuhan kami akan roti setiap hari. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami, agar kami berkecukupan. Namun, adalah kami pula untuk tidak hanya mengejar hal-hal duniawi, melainkan senantiasa merindukan makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, kuatkanlah iman kami agar kami tidak terus-menerus menuntut tanda, melainkan mampu melihat kenyataan-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Jadikanlah kami saksi-saksi kasih-Mu yang mampu menjadi roti bagi sesama yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan ke hadapan-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara hidup kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kuasa, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan umat-Mu dari lingkungan Santo Matius Santren ini, yang akan Kau ubah menjadi sumber kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling menyampaikan salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah memuaskan lapar dan dahaga kami dengan tubuh dan darah Kristus Sang Roti Hidup. Semoga kami semakin dikuatkan untuk hidup damai dalam dunia ini, dan kelak Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan abadi di surga bersama Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Ibu Bapak, Suster, Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pada malam hari ini. Sebelum menerima berkat, mau nyanyi apa lagi?
himne Santo Matius. Ya, nyanyi dulu baru nanti habis itu berkat ya. Mari kita menyanyi, aku kurang ngerti lagu ini kepiye. Mari kita duduk dulu. Mau ikut duduk ya. Demi mengikuti Yesus. Santo Matius, inspirasi hidup kami, karena iman dan kepercayaannya, kerelaannya jalani hidup suci, kesetiaannya pancarkan kasih Kristus. Tuntunlah kami untuk hidup beriman, Engkaulah guru dan tauladan kami. Santo Matius, kuatkanlah kami. Hidup beriman, jadi murid Yesus. Ini tadi kan sudah nyanyi. Saiki mau tak tes. Iki mau nyanyi apa ngerti sing dinyanyikke. Tadi di situ ada inspirasi Santo Matius. Inspirasinya apa? Inspirasi hidup kami. Apa? Ayo. Yang punya nama. Lah seringkali itu kalau kita nyanyi itu mau nyanyi. Jadi orang ngerti ku isine apa, wis pokoke nyanyi wae. Iki wis ana lho, kerelaan jalani hidup suci, kesetiaannya pancarkan kasih Kristus. Tuntunlah kami untuk hidup beriman, Engkaulah guru teladan kami. Maka inspirasinya itu kudu diikuti. Karena meskipun iki dulu milihnya Matius karena apa? Karena ketua lingkungannya Matius waktu itu. Berarti ketua lingkungannya kudu terusan lho iki, Pak. Selama jenenge lingkungan urung ganti, ketua lingkungannya jenengan. Paling ora urun jeneng ya. Tetapi juga perlu diingat, Santo Matius itu kan pengarang Injil. Maka dia itu mewartakan kabar sukacita. Maka hidup kita itu juga sebenarnya adalah Injil yang hidup. Kalau kita hidupnya itu baik, ya orang akan melihat, oh pengikut Kristus itu kaya ngono kae. Tapi kalau kita hidupnya itu sembrono, itu mencemari pelindung Santo Matius ini. Maka sebagai warga lingkungan Matius, pertama ini, mewartakan kebenaran Yesus. Sanggup? Rela mengorbankan harta milik demi mengikuti Yesus. Saya sudah menduganya. Ini kita semua yang datang di sini itu seringkali sama seperti anak muda yang datang pada Yesus. Dia mengatakan, Tuhan Yesus, semua aturan Taurat sudah aku ikuti. Apalagi supaya aku mendapat hidup kekal. Apa yang dikatakan Yesus? Jualah segala kekayaanmu, bagikanlah pada orang miskin dan ikutlah aku. Nah itu, cara dewe milih Matius ya. Aku mau maca lagu niki ya. Maka rela mengorbankan harta milik. Harta milik itu ora usah dipikir terus omahe kabeh didol ora. Nek jenengan ana kerja bakti teko kuwi berarti harta milik. Kudune ning omah mbok menawa goreng bakwan apa-apa. Ning ya sekali-kali orang goreng bakwan lunga ning gereja kuwi wis padha wae. Jadi ora usah mikir wah iki Tuhan Yesus kok malah ngerampok, apa-apa dijaluk ora. Apa yang kamu miliki, ingat janda miskin. Janda miskin itu memberikan dari segala kekurangannya.
Kemudian inspirasi hidup karena iman percaya. Ini Santo Matius, kekuatan kami, hidup beriman jadi murid Yesus. Mau jadi murid Yesus terus? Seumur hidup? Ya wes, deling-eling ya. Ini juga mengingatkan kita kalau kita nyanyi itu tidak sekedar nyanyi, tetapi perlu dipahami iki jane aku sedang nyanyi apa toh? Oh yo iki kudu mewartakan kebenaran. Berarti diingat-ingat. Kalau nyanyi mewartakan kebenaran ora dadi enteng. Mengorbankan harta milik dadi engko nek ana sing kudu cucul, ben kumpul itu kudu ana sing cucul. Maka nek wani cucul iki deling-eling iki mengorbankan harta milik demi Kristus ya kan. Ya wis ora usah gelo. Kudu gelem cucul kok nek anu kok sing cucul aku terus ya sing urunan bakwan aku terus sih. Ya kuwi rezekine jenengan berarti jenengan untuk rezeki akeh. Dan sekali lagi saya berterima kasih karena boleh ekaristi pada malam hari ini di lingkungan Matius Santren. Ini periode misa lingkungan terjadwal periode terakhir di bulan-bulan ini. Karena di bulan-bulan yang akan datang dari Mei dan selanjutnya penjadwalan misa lingkungan hanya dilakukan ketika lingkungan yang bersangkutan meminta dan lingkungan bersangkutan pesta nama. Jadi hanya itu. Kalau sekarang kan kadang-kadang bisa dalam setahun beberapa kali misa lingkungan. Nah seringkali kalau keseringan misa lingkungannya bingung. Romo ki koyone urung ono sing tak jaluk apa-apa karena sudah berlimpah rezeki tadi. Arep mensyukuri wae bingung sing tak syukuri apa ya Romo. Maka terus akhirnya ya sudah kami lihat ada 22 lingkungan maka kami akan membagi di 22 lingkungan itu untuk pesta nama di masing-masing lingkungan. Nanti misa lingkungannya adalah saat pesta nama begitu. Ya. Oh September. Oh. Ya, semoga nanti pas. Jadi tanggalnya bisa dipaske 21 atau minggu yang paling terdekat lah. Hari Selasa atau Kamis yang terdekat dengan tanggalnya. Maka marilah sekarang kita akhiri Pranekaristi pada malam hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.